Fitri. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem hormon pada ikan. Definisi hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ-organ lain dalam tubuh. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah. Apabila sampai pada suatu organ, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Hormon pada hewan. Hormon yang paling dikenal adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin vertebrata. Walaupun demikian, hormon dihasilkan oleh hampir semua sistem organ dan jenis jaringan pada tubuh hewan. Molekul hormon dilepaskan langsung ke aliran darah. Walaupun demikian, ada juga hormon disebut ektohormon, yaitu hormon yang tidak langsung dialirkan dalam darah, melainkan melalui sirkulasi atau difusi ke sel target. Sistem hormon pada ikan. Ikan memiliki beberapa kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon, yaitu pituitari, tiroid, ginjal, gonad, pankreas, dan urofisis. 1. Pituitari. Kelenjar pituitari atau hipofisa terletak pada lekukan tulang di dasar otak. Terdiri atas dua bagian utama, yakni adenofipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa terdiri atas distalis dan pars intermedia, sedangkan neurohipofisa hanya terdiri atas pars nervosa yang berfungsi mensekresikan oksitoksin, arginin, vasotosin, dan isopars. Distalis merupakan bagian utama adenohipofisa yang menghasilkan sel pesekresi. Hormon prolaktin, hormon adrenocorticotropik, hormon pelepas tiroid, hormon pertumbuhan, dan hormon gonadotropin, serta pars intermedia mensekresi hormon pelepas melanosit, yang mana pelepasan hormonnya diatur oleh faktor-faktor yang berasal dari hipotalamus. Kedua, tiroid. Tirotrofin pituitari merupakan faktor utama yang mengontrol fungsi tiroid di bawah kondisi normal. Fungsi tiroid adalah membuat, menyimpan, dan mengeluarkan sekresi yang terutama berhubungan dengan pengaturan laju metabolisme. Sintesis dan pengeluaran hormon tiroid secara otomatis diatur untuk memenuhi tuntutan kadar hormon dalam darah lewat mekanisme feedback hipotalamik. Bila kadar hormon tiroid yang beredar dalam darah tinggi, maka akan menekan output pituitari, sedangkan kadar rendah menaikkan hormon tiroid. Yang penting adalah tetraiodothyronin T4 dan triiodothyronin T3. Hormon ini penting dalam pertumbuhan, metamorfosis, dan reproduksi. Secara spesifik, tiroksin menambah produksi energi dan konsumsi oksigen pada jaringan yang normal, mempunyai pengaruh anabolik dan katabolik terhadap protein, meningkatkan proses oksidasi dalam tubuh, mempercepat laju penyerapan monosakarida dan saluran pencernaan, meningkatkan glikogenolosis hati, dan diduga mengontrol pelepasan somatotropin,
kortikotropin, dan gonadotropin, dan hipofisis. 3. Gonad. Gonad merupakan kelenjar endokrin yang dipengaruhi oleh gonadotropin, hormon yang disekresikan kelenjar pituitari. Meskipun gonadotropin tidak secara langsung mempengaruhi perkembangan telur atau sperma ikan, namun mempengaruhi sekresi estrogen oleh sel folikel telur dan androgen oleh jaringan testis. Estrogen yang umum didapatkan dalam cairan ovarium teleoste adalah estradiol 17B yang merupakan derivat dari 17, sedangkan androgen yang umum disintesis adalah testosteron. 4. Ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ memiliki sel-sel endokrin, antara lain jaringan internal, sel-sel kromafin, juxtaglomerulus, dan corpuscle statinus. Fungsi kelenjar ini dikontrol oleh pituitari oleh ACTH. 5. Kelenjar ultimobranchial. Pada teleosteri, kelenjar ultimobranchial terletak pada septum pemisah antara rongga abdomen dan sinus venosus. Tampak sebagai pita berwarna putih pada septum. Kelenjar ini serupa dengan paratiroid pada vertebrata tingkat tinggi, tetapi tidak berupa folikel, melainkan menyebar pada septum. Kalsitonin merupakan hormon yang disekresikan oleh kelenjar ultimobranchial. Hormon ini berperan menurunkan kadar kalsium darah. Beberapa kajian juga menunjukkan bahwa kalsitonin dapat melakukan peranan dalam membuat ikan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidromineral yang berubah-ubah. 6. Urofisis. Urofisis nama lain the caudal neurosecretory system, merupakan neurosekretori yang terletak pada bagian belakang spinal cord. Urofisis didapatkan pada setiap spesies ikan, namun fungsi hormon yang dihasilkan masih menimbulkan kontroversi. Walaupun secara umum sekresi urofisis berhubungan dengan fungsi osmoregulasi, di mana pengaruh terbesarnya adalah pada ginjal. Ada 4 jenis hormon yang diidentifikasi dari urofisis, yakni urotensin 1, 2, 3, dan 4. Pada ikan urotensin 1 belum diketahui efeknya secara pasti, namun pada vertebrata darat berperan dalam penurunan tekanan darah. Urotensin 2 berperan dalam kontradiksi otot licin, misalnya otot rektum dan kandung kemih. Urotensin 3 menstimulasi peningkatan penyerapan Na tambah oleh insang dan pelepasan Na tambah oleh ginjal. Urotensin 4 diduga adalah organisme fotosin, tetapi hanya teridentifikasi pada rainbow trout Jepang. Pada ikan karper, urofisis memproduksi sejumlah besar asetilsolin. Sistem hormon. Hormon dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar hormon, hormon pertumbuhan, hormon reproduksi, hormon ekresi, dan hormon osmoregulasi. Menurut hasil kelenjar hormon, endohormon yang bekerja di dalam tubuh seperti hormon-hormon di atas.
atau hormon yang bekerja di luar tubuh seperti fenonen, merangsang jenis kelamin, dan mendekat tubuh berpijah. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem hormon pada ikan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.